Gue itu sebagai warga negara yang baik, gue datang pasti panggil. Gue nggak bisa, gue selalu bersurat. Gue lagi hamil gede aja gue diperiksa kak. Walaupun air ketuban gue itu pecah, ada saksinya. Gue itu jadi tersangka yang pas hari di bulan Jaden mau lahiran. Masa lu ngatain anak di depan preskon halayak rame? Itu gue setuju sama lo. Itu maksudnya mau apa? Mau ngatain gue ya? Ya udah kalau ngatain gue mau proses hukum. Ini kan anak lu, kemanusiaan lu di mana? Hati lu di mana? Nurani lu di mana? Jangan ngatain Jaden bapaknya nggak jelas, cukup. Semua orang juga udah tahu itu kenyataannya. Memang bapaknya bukan nggak jelas, bapaknya ada. Jangan dibikin tambah bebannya si Jaden. Gue takut mental aja kenapa-napa pas tumbuh kak. Jadi ibu tunggal itu nggak gampang. Lu kerja, lu jadi dua orang sekaligus jadi bapak. Terus pagi, tau hancur banget masa lalu gue. Lebih baik bapaknya nggak jelas daripada jelas-jelas bapaknya Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya. Saya Denis Syaresta, saya hostnya Uya Kuya TV di sini. Ya, lo jadi hostnya ya? Jadi hostnya. Lo bukannya mau ngadu ke gue? Oh ya mau ngadu. Ya. Tapi sebelum ngadu, gue mau ucapin ini dulu dong. Selamat buat Pak Surya Utama. Oke. Sekarang manggilnya udah bukan King Uya lagi ya. Uya aja tetap Uya lah. Pak Surya dong, kan udah beda. Udah di Pak DPR sekarang. Iya, jadi DPR, jadi wakil rakyat tuh bukan berarti kita menjadi sok-sok pencitraan jadi pejabat yang mesti di gimana-gimanain. Wakil rakyat, kita jadi DPR tuh harus tetap balik jadi rakyat. Namanya juga wakil rakyat. Iyalah. Berarti nggak ada yang berubah gitu? Tetap jadi diri sendiri yang penting. Tapi tugas kita tetap ada tugas DPR kita jalanin dan jadi wakil rakyat di situ. Iya, tadi gue udah pikir nih, wah gue naik apartemennya nih, gue salah pakai baju nih piyama kan. Nah iya, gimana? Gue insecure, gue pikir gue bakal pakai jas kan, pakai jas. Cuma kalau ke gedung DPR lo jangan pakai piyama. Oh jangan ya, kan temen lu gak bisa masuk. Enggak. Tapi lo selamat gue jadi anggota DPR. Iya, selamat. Selamat juga Denis jadi tersangka ya. Kok pasti selamat sih? Lo jadi tersangka kan? Tersangka apa? Lo tersangka kan? Iya tersangka. Kok pasti selamat sih? Jadi terus gimana dong? Jauh aku sih tuh sedih dong. Oh iya. Des turut berduka ya. Lo jadi tersangka di atas laporan Rasman Arif Nasution. Jangan berduka juga sih, gue gak mati sih kak. Oh iya. Turut prihatin lah ya. Turut prihatin dong harusnya. Iya, oke banyak yang mau gue tanyain. Lo kan juga ngelaporin Rasman kan? Atas tuduhan apa sih waktu itu? Tuduhan TPKS ya? TPKS yang verbal. Verbal ya? TPKS verbal. Ingat gak sih yang dulu? Ingat ini video. Ini yang lo laporin ini kan? Ini video yang dulu laporin dia, inget gak? Oke kita lihat. Bahas saya, baju pun you can see. Mau maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya gede, takut saya tuh. Yang saya tahu gede itu kelapa pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak? Pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Denis, ngomongin Di Arab dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alif. Gitu. Begini wow katanya. Oke, laporan lo yang ini soal dia begini udah jalan belum? Nah waktu itu kan gue ngomongin laporan gue dulu apa dia dulu nih? Laporan lo dulu nih, laporan gue lo dulu. Iya. Nah laporan gue dulu. Nah kan waktu itu kan kita kan gue laporinnya di Polda. Metro Jaya. Nah iya kan Polda Metro Jaya. Nah terus udah gitu udah kan, udah berjalan, udah keluar kan LP-nya segala macem kan, jalan kan. Abis itu kisruh gue tau dong yang ribut-ribut dulu. Terus udah gitu kan nggak sempet kesana lagi. Kita ribut lagi. Terus kita ribut lagi. Iya. Lalu sih. Padahal waktu duluan kita bersatu. Iya, bersatu. Membela yang benar ya dulu ya. Oke, tapi sempat saya lagi. Tapi itu baik lagi. Teman kan emang begitu. Betul. Ada bumbu-bumbu kehidupan, lanjut ya. Terus dia gitu kan laporan ke dia tuh. Yang tadi nih, yang video tadi tuh. Yang video tadi, yang lo merasa menurut tuh, iya kan dia bilang, ini seperti buah pepaya turun mesin. Ya. Ini seperti buah pepaya. Saya nggak suka jatuh-jatuh. Penghinaan bukan sambil nunjuk-nunjuk buat gitu. Kan jelas itu kan. Iya, nah itu. Makanya laporin kan. Undang-undang TPKS, undang-undang yang baru nih. Iya, undang-undang TPKS verbal yang baru udah ada. Makanya dilaporinnya itu. Nah, terus gitu yang kemarin itu penyidiknya katanya ganti atau gimana, katanya kan gue lama nggak ke situ kan, karena gue waktu itu ke Thailand, itu beda cerita lagi. Udah 2 tahun nih gue nggak cerita, biasanya tiap minggu nyetor cerita gue sini ya. Dulu tiap minggu nyetor cerita, sekarang udah 2 tahun, jadi banyak. Yang Thailand nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas ya, itu mati aja, oke? Ya oke, udah gitu kan, udah laporin terus udah gitu katanya ahli bahasa. Sampai sekarang pas aku telepon ke tanya juga Polda, katanya kemarin dapat surat, katanya itu masih di berjalan apa sih namanya? Masih penyidikan, masih apa sih namanya? Di unit apa sih lo?
Renata. Oke, nanti coba gue tanyain ya. Iya, Gue wakil rakyat nih, bisa nanya iya, wakil sekarang rakyat nih, bisa DPR. ya? Iya, Oh iya iya. bener ya, iya bener Iya, iya, siap iya, Pak oke, Surya iya, Utama. iya, iya, oke. Ngeri kali. Hopeng gue nih. Bukan musuh gue. Lu gue jadi DPR, sekarang lo hopeng. Kemarin aja lo gara-gara gue gak pinjemin duit, lo musuhin gue. Ya pinjemin duit cuma 5 juta. Ya kan? Lagi lu minta 50 juta kan, gue kasih 5 juta masih bagus gue kasih. Ujung-ujungnya gue balikin nggak? Belum. Enggak. Kan gue kasih akhirnya. Ya udah, itu kan udah jadi DPR. Ya udah. Iya. Oke, itu akhirnya belum sampai sekarang belum ada kemajuan nih laporan lo yang UTPKS Masih nih. katanya ahli bahasa gitu. Kenapa emang ahli bahasa lama begitu ya? Enggak, nanti gue tanya ya. Oke, kita cek ya. Hmm. Oke, laporan lo itu aja, satu aja. Laporannya itu satu, tapi gue sekarang mau bikin laporan lagi sih. Laporin dia lagi? Iya. Apa? Karena gini loh Kak, kan kalau gue kan sekarang kan lu lihat kan Kak, gue beda sama dulu ya. Iya. Jadi tuh sejak Jaden lahir, Denis, Iya, sejak berubah Jaden sih lo, lahir ya, Denis yang dulu mati. Iya. Denis ikut lahir juga. Jadi Iya. Denis sama Jaden lahirnya barengan tuh. Reborn. Ya, Innova kali Reborn. Iya. Oke. Reborn Innova Diesel Matic. Lu harusnya, 2022. Iya, iya. Iya. lu harusnya samanya kayak sedih-sedih dong sama Innova. Iya kan Innova Reborn, sekarang udah iya. Genix ya kan. Bener. Daripada lu Iya. Grand Max. Iya, Iya. benar. Terus? Itu dulu. Iya. Oh iya tuh sempet tuh gue bangkrut tuh. Iya, iya. Jual Maxi jadi Grand Max. Oh iya. Beda cerita lagi. Iya. Terus Nah, lo mau terus laporin kan- lagi? Iya, nah terus kan gue mau laporin lagi kan. Gue mau laporin lagi karena dia gimana, dia sebenarnya dia sering banget ya Kak, preskon tuh tahu dong kan, Iya. emang dia hobi kan. Kalau dia hobi preskon ya terserah dia kan, bebas sih. Bebas aja sih, dia mau ngatain gue juga bebas sih ya kan. Kita kan sama-sama orang main sosmed, orang public figure ya bebas mau ngomong apa aja, nggak pusing. Dari dulu juga gue mau dikatain apa aja ya bebas Kak. Tapi satu, jangan bawa-bawa anak gue, ya kan? Ya masa anak gue kan baru 11 bulan Kak. Salah apa? Ya mungkin Emang dia memang. ngatain anak lu di mana? Iya, dia ngatain anak gue di preskon 2 kali, kesel gue. Ada buktinya nggak? Ada. Coba mana kasih buktinya. Mana? Nih, videonya nih. Akan melaporkan ibunya, begitu ya, dan dia merasa tersudut dan tersakiti, ditelantarkan, kemudian dia ditanya siapa lagi yang bisa kira-kira bantu kamu, dia bilang tidak ada, itu hanya dari ibunya, mungkin maksudnya itu inisial E kan, sedangkan bapaknya tidak tahu. Apakah anak seperti ini dibiarkan, bapaknya tidak tahu, tapi dia ada ibunya? Saya tidak menuduh ini seperti Denis Caryesta, bukan. Kalau Denis Caryesta jelas, mulai dia hamil, bunting, sampai melahirkan tidak jelas bapaknya. Oke, itu lagi konferensi pers apa sih dia? Nih ngomongin Fadel sama Nikmir. Terus tiba-tiba ngomongin lo. Tiba-tiba ngomongin gue. Ya gini ya guys ya, gini ya kayak. Mungkin kangen kali sebagai sahabat lama. Abang. Gue sekarang Apa permasalahan lu? Apa yang lo masalahkan dari? Gue sekarang gak mau ngatain orang Kak. Takut anak gue mirip. Anak lo udah lahir. Oh iya benar. Oke, benar, apa benar. dari statement Rasman tadi yang lo keberatan apa? Gini, dia bilang bapaknya anaknya itu jangan kayak Denis, bapaknya nggak jelas ya. Bapaknya nggak jelas. Ya gimana bapaknya nggak jelas? Emang lu kan kenal bapaknya. Kenal. Jelas-jelas aja kan? Iya. Bapaknya jelas aja. Terus ya satu, itu bukan urusan dia ya, itu jelas banget ya guys ya. Iya. Dia nggak boleh, dia kalau mau ngatain gua, dia boleh ngatain gua apapun ya, dari ujung sampai kaki kepala iya. ya, kaki kepala ya kalau misalkan selama nggak melewati batas ya nggak apa-apa ya guys ya. Tapi kalau misalkan dia ngatainnya anak kan keterlaluan Kak. Salah kenal juga kagak kan si Jaden sama dia. Kalau si Jaden nih udah bisa milih mau kenal sama Rasman apa enggak, pasti Jaden nggak mau. Iya kan? Ya buat apa juga kan? Iya. Nah ngapain dia ngatain Jaden yang masih 11 bulan? Nggak boleh dong Kak. Oke. Iya kan? Waktu ya nggak boleh lah ngatain anak, nggak boleh lah. Dosa apa? Anak kan masih kecil. Dia juga si Jaden kan lahir kan di rahim gua. Dia kan juga nggak bisa milih Kak. Mau lahir di rahim siapa? Mana bisa pilih? Iya kan? Dia kan nggak bisa pilih. Kalau dia bisa pilih, dia mungkin udah lahir di rahim yang orang tuanya lengkap. Ya kan? Bisa pilih dari orang tua lengkap, yang bahagia, yang kaya raya kan? Bukan di gue kan? Jadi jangan sampai dosa-dosa gue yang dulu, si Jaden yang kena. Lagi juga emang gak ada hubungannya sama dia. Kedua, udah pasti bapaknya jelas. Kan lu kenal, iya kan? Terus gimana caranya gue beranak ngelahirin kalau nggak ada bapaknya? Gue kan bukan amuba, kecuali gue bisa ngebelah diri. Ngebelah diri. Iya kan? Iya, itu nggak ada bapaknya nggak jelas. Iya, kecoa tuh bapaknya nggak jelas. Gue manusia Kak. Iya kan? Iya, sabar. Oke, ya kan lu wakil rakyat curhat. Jadi gue wakil rakyat tetap aduan apa aja gue terima ya.
Tapi kalau Bang Rasman mau ngadu sesuatu juga ke gue terima. Iya. Bener kan? Iya. Ya, harus fair ya kan? Iya Oke. fair, harus fair. Oke. Iya, Bang Rasman mungkin kalau mau ngaduin soal Denny juga boleh datang ke sini. Boleh, Oke, boleh. oke. Iya. Ke tempat gue Oke. juga boleh. Oke. Oh maaf. Oke. Juga ya. Lanjut. Iya, Oke, terus tadi yang kedua amuba. Nah, terus yang gitu yang ketiga yang mau apa ya sebenarnya ya? Itu kan yang ketiga. Maksud tuh apa? Gue kagak paham, gue nggak ngerti ya. Kalau misalkan lu naik tol nih kayak, itu udah jelas kan tuh mau ke arah mana? Cililitan, Bekasi, Bogor, udah jelas puncak. Ini ngomongin apa? Gue kagak ngerti. Bisa tiba-tiba disempilin nama gue, terus ujung-ujungnya ada anak gue gitu dikatain. Dari Gak jelas kasus bapaknya. Fadel nih. Nih lagi ngomongin Fadel. Oke, apa yang Iya. mau lo laporin apa jadi? Kan bapaknya ada kak, kan lu kenal kan? Iya. Lu bisa jadi saksi juga ya nanti ya. Aduh, lo jangan bikin repot gue nih. Kagak, lu juga suka bikin repot gue. Iya. Jadi saksi ya. Lu saksi kan pernah lihat bapaknya kan? Pernah ketemu juga. Ya, lo laporin aja, jangan dia bawa gue jadi. Dia juga dulu masukin laporan apa ke polisi, gue dijadiin saksi. Ya, lu pikir siapa saksinya Medina? Richard Lee juga dulu ngelaporin apa, ada lo punya saksi. Gue juga saksi. Oke, Iya. itu mau laporin. Nah, itu mau, Cuma iya. video itu aja. Iya, terus kayak gitu dia maksudnya dia nggak boleh kan ngatain anak di bawah umur. Apalagi kan dia kan katanya pengacara, masih pengacara apa enggak sih? Nggak tahu, gue bingung. Iya. Ya kan, apa aja katanya kan berpendidikan, udah dewasa ya kan? Udah dewasa, udah gede lah ya guys ya. Udah gede gitu ya. Kenapa dia bisa ngatain anak kecil? Kan nggak boleh. Ya kan? Terus dia bilang kan nggak jelas bapaknya. Gue kasih tahu. Ini kalau mau gue balas bisa banget kak. Cuman kan nyangkut anak. Iya. Jangan sampai gue kelebihan ngomong. Sebenarnya gampang aja sih. Itu dia bilang bapaknya nggak jelas. Lebih baik bapaknya nggak jelas daripada jelas-jelas bapaknya Rasman. Menurut gue gitu. Ya banyak gak kak kalau mau gue balas kan menurut gue kan juga begitu. Janganlah. Lo udah berubah sekarang. Iya, gue udah punya tujuan hidup kak. Iya. Iya. Udah punya tujuan hidup. Udah gitu ya sekarang mau fokus yang berbuat baik. Karena kan gue baru sadar sekarang kak. Ternyata jejak digital itu nyata ada terus tuh. Betul. Iya. Ada yang lo sesali mungkin? Banyak banget semuanya. Dan lo sadar nggak? Apa yang lo lakukan ke Rasman juga dulu keterlaluan. Keterlaluan, lucunya apa keterlaluan? Keterlaluan salahnya? tuh gue nggak tahu itu artinya apa, nggak bisa bilang salah juga. Karena kan waktu itu kalian saling balas-balas kan. Nih gue ingetin nih apa yang lo lakukan sama dia dulu. Apa sih? Nah tuh lihat lo yang lo lakukan tuh. Masa sih? Menurut lo itu parah nggak? Aduh, Nggak boleh lagi sama orang tua gitu nih. Iya, itu gue kasih tau Jaden itu mama yang dulu. Iya. Jaden itu mama sebelum kamu lahir. Sekarang udah nggak gitu kok. Nyesel nggak lo pernah melakukan itu? Enggak sih kak. Enggak ya? Enggak sih Oh, kak. enggak, Enggak iya, sih, Kak. iya. Soalnya dia juga gitu kak. Iya, Iya iya. kan. Kayak ini aja kak, gini aja kayak contohnya kak. Contoh yang nyata yang sekarang Iya, ya. iya. Mungkin kalau yang dulu lupa, tadi gue ingetin. Tapi kalau yang sekarang ini ya kayak itu kan dia kan punya kasus ya kan sama si Nick Mirk sama si Fadel. Entahlah apa itu urusannya mereka juga ya, suka-suka mereka mau gimana ya. Oke. Nah, terus udah gitu urusannya mereka, terus tiba-tiba ada guenya gitu loh. Maksudnya kan lu mau apa? Lu ngomongin apa Lo gitu. terkenal nih, lo Ya diinget kan emang, orang. kalau terkenal kan emang dari Ya, dulu. tapi lo gak terima karena bawa anak lo. Iya karena Anak gak lo bawa-bawa salah anak gue. apa-apa, ya. Anak gue gak salah apa-apa gitu. Gak salah apa-apa gitu aja sih. Iya, Waktu itu aja kayak waktu kita ribut-ribut aja ada sebut nama cinta kagak sengaja aja gue. Bunda ngamuknya kayak apa kan? Iya. Iya, inget gak lo? Awal dulu gue ribut sama Denny itu gara-gara lo bawa nama, lo ngatain anak gue bawa ketek dulu. Nah anak gue juga ngatain gue, bawa ketek juga. Setelah lo ngatain dia. Pokoknya Lo sama-sama mau ribut ngatain lagi? sih. Udah Jangan nih, lah, DPR, udah. Pak DPR. Jangan. Guys, Pak DPR Capek ribut sama lo, capek ribut sama lo, ya kan? Tapi lo capek kan waktu itu ribut sama gue? Capek. Capek kan? Capek. Iya. Lawan Simba nggak? Seneng AdSense-nya aja sih. Lo ribut sama gue dapat AdSense banyak lo kan? Iya, lumayan. Oke. Itu bisa dibahas itu ya. Oke. Ya. Terus udah kita udah damai sekarang ya. Udah damai, Iya. oke. Wakil rakyat. Iya, wakil rakyat. Ngeri, Oh. hormat. Damai. Bukan begini, Hon. Iya. Kalau gini nanti ngasih amplop lagi. Kan? Oke. Terus Iya. udah oke. Dan intinya video itu doang, satu itu doang yang lo keberatan. Yang dia ngatain anak gue sih. Yang di tadi video Iya, yang dia bilang bapaknya nggak jelas. Terus segitu kan dateng dong. Itu biasa kan wartawan nanyain gue pendapat apa Iya. segala macem itu. Iya, gue kasih tahu, gue jelasin ya. Itu sebelumnya kan dia juga selalu ngomongin gue, cuman nggak pernah gue tanggepin kan. Ngapain nggak penting juga kan. Iya. Sibuk gue jualan piyama. Iya. Piyama gue laku keras loh. Iya. Dengar nggak piyama gue laku? Iya, laku DC Collection kan? Iya. Gue aja laku beli keras. sama lo. Yang Iya, warna merah sama. benar. Iya. Pakai terus ya tiap hari ya. Pakai. Oke, nah terus kayak gitu kan udah
wartawan nanya, terus gitu gue juga kasih tahu kan, gue bilang kan yang mendingan bapaknya aja sampai jelas-jelas segala macem. Nah terus dia itu lagi. Respon lagi. Preskon lagi, Udah bukan lagi. respon, Iya, preskon iya. lagi. Preskonin. Preskon lagi. Iya. Berarti lu berharga ya. Iya berharga, tapi enggak ya, kalau dilihat ya sekarang kan. Ini nanti jangan-jangan habis podcast ini di preskon juga lagi. Pasti lah Kak. Bang Rasman jangan preskon Bang, ini kalau gue mah netral Bang ya. Abang mau datang ke sini juga boleh kok ya. Iya, tawan gocap-gocap kok, Iya, masih iya. preskon lagi. Iya. Kalau preskon apa ya kebayang nanti ya. Bukan tuh dikatain tuh rambutnya warna-warni. Udah lah biar masa Udah. lalu biarlah masa lalu. Masa lalu biar masa lalu, itu gue juga Iya, sekarang iya, Kak. iya, iya. Dan sekarang gue lihat ya kalau kehidupannya sekarang kan semuanya berkembang ya. Gue Enggak, dia preskon lagi apa? Gue penasaran. Oh iya iya. Iya 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 iya. Dia preskon lagi Kak. Dia harusnya ya kan menyesal dong Iya. Kak. Iya kan, kayak gue dulu, kayak waktu bunda marah sama gue. Terus gue kan minta maaf kan. Iya. Terus apalagi ternyata tahu bunda baik sama gue kan, yang kirimin gue obat apa segala Waktu macam. COVID, Iya ya. waktu COVID. Terus gue minta maaf kan, langsung gak enak dong. Iya juga ya, gue sebenarnya salah. Gue minta maaf, emang sebenarnya gak bagus juga begitu. Walaupun sebenarnya gue waktu itu gak gitu salah, ya kan. Tetap gak mau salah. Iya, iya benar. Iya, Tapi iya, gue iya, minta iya, maaf iya, kan iya, Kak. Gue iya, minta maaf iya, duluan iya, kan. iya. Yang cuekin gue minta maaf. Tapi gue juga minta maaf itu. Iya, minta maaf, saling minta maaf. Oke. Nah ini dia enggak Kak, dia makin ngomong. Memang betul kok, anaknya nggak jelas. Gimana sih? Lupa gua videonya. Coba kita putar, Ada cari nggak? ada Coba nggak? putar. Denis tahun itu harusnya Desember tersangka. Sekarang sudah Oktober. Saya melihat saja gerak-gerikmu. Instagram kau aktifkan ini hati. Kalau saya katakan memang tidak ada bapak dari anakmu, ya memang tidak ada. Apa jadi yang lo keberatan dari video tadi? Ya satu lagi, dia bilang anak gua nggak jelas Kak, bapaknya nggak jelas. Nggak boleh lah kayak gitu. Gua aja dari dulu gua nggak pernah ngatain anak dia, karena gua nggak pernah ngatain anak dia kan. Ya nggak boleh lah kayak gitu. Pertama gini ya, gue itu kan udah lahirin Jaden sendiri, ya kan, single mom. Gue itu ibu dan ayah sekaligus. Jadi kalau misalkan lu bilang bapaknya nggak jelas, salah. Ada gue tuh ibu dan ayah sekaligus. Nggak gampang lu Kak, sendirian. Iya paham. Nggak gampang sendirian, Iya. gue lahirin sendiri. Dan gue tuh harus kerja, ya kan. Harus kerja, lahirin sendiri harus kerja. Terus gitu harus nyusuin juga, dia BF-in dia. Abis itu gue tetap kerja, kurang tidur apa segala macam, nggak gampang. Iya, apalagi gue nerima diri dia susah Kak. Berat badan naik, Iya, terus iya, dia gitu, iya naik 27 kilo, terus ngaca juga udah jadi nggak pede. Kalau dulu kan gue super pede Kak, sekarang kayak nggak pede, terus dia gitu ya Jadi banyak efeknya hal. lo jadi nggak ngata-ngatain orang lah ya karena nggak pede ya. Bukan itu juga sih, nggak sempet. Oh iya nggak sempet. Iya, iya, Nggak iya, sempet. iya. Jualan piyama, jualan baju. Bagus kalau kan sekarang jadi entrepreneur sukses dengan piyama lo. Amin. Sebenarnya bukan Iya. nggak sempet bercanda aja. Sebenarnya karena apa ya? Karena udah ada tujuan hidup tadi ya. Bagus. Nanti kalau misalkan nanti dia lihat, gedenya ya setidaknya walaupun kalau dia lihat yang dulu, gue bisa jawab kan. Itu kan mama yang dulu, mama yang dulu, bukannya sekarang. Tapi jujur ya Nis ya, walaupun gue pernah berantem sama lo dulu, segimana-gimana lo gue liat lo berantem sama orang lain, lo tuh berantem lo kreatif. Iya. Iyalah. Iya. Iya. Emang gue kan Nggak- kreatif nggak orangnya. ngeselinnya tapi masih kadang-kadang kalau nonton ulang, kalau ngeselin lo dulu gue masih bisa ketawa. Anjir nih orang ada gitu ngelakuin Iya. beginian gitu Karena kan. kan gue kan gak pernah ngomong jorok. Iya, iya, gak iya. ngomong jorok. Iya, Terus iya. gitu ada tahu batas-batas, Iya. nggak bawa-bawa anak. Ya kan Iya. nggak boleh Kak. Nggak Lo boleh. bawa anak gue dulu waktu itu. Anak lu juga duluan ngatain gue. Anak lu Ya, duluan. anak Mau lu. ribut lagi. Pak DPR. Siap salah. Siap salah. Oke. Iya, jadi ibu tunggal itu nggak gampang Kak, nggak ada yang gampang. Iya. Lu kerja, lu jadi dua orang sekaligus, jadi bapak, jadi ayah. Terus apalagi lu tau hancur banget masa lalu gue. Jadi kalau terus gitu pas gue lahir kan nggak ada yang jenguk, termasuk lu. Sorry gue karena Iya. gue lagi kesel sama lo waktu itu. Lo tiba-tiba musuhin gue lagi, ngata-ngatain gue lagi gara-gara apa sih lo sebetulnya dulu? Ya udah tau usah dibahas lah Hah? itu lah. Kan kita udah baikan, terus tiba-tiba lo kenapa lo bawa gue lagi gitu? Ya pokoknya sering nggak kita begitu lah. Jadi gue dulu sempet abis gue gak mau kenal lo lagi, makanya gue Oh iya. Iya, makanya akhirnya gue baru jenguk anak lo tuh baru 2 bulan yang lalu kan? Iya. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya? Oke, jahat banget ya ternyata ya, sakit hati. Tapi kan gua. udah minta maaf udah lah. Oh iya benar-benar. Lalu Gak udah, boleh karena nyimpan dendam ya. Dennis dulu udah berubah, ya kan? Emang berubah ya, harus berubah lah. Mau sampai kapan kayak gitu? Iya. Sekarang kan tujuan hidup lebih, terus kayak gitu gue juga sekarang lebih merasa apa ya? Hmm. Nggak ngemikirin buat berantem lagi Kak. Hmm. Lagian dulu tuh kan juga berantem kan banyak endorsan kan. Iya, Duitnya iya. kagak ada tuh, duit setan dimakan jin kali ya. Hilang aja habis Hilang tuh. gitu ya. Duit banyak tuh endorsan tuh kenceng Iya. kan. Lu lihat kan lu banyak. Iya. Tetap aja. Kagak ada tuh duitnya tuh gak kelihatan. Hilang habis. Hilang habis. Nah. Iya.
sorry, ini soal Rasman udah selesai belum nih? Masih kesel nggak? Keluarin dulu. Masih. Apa lagi? Ya intinya kalau misalkan mau ngatain, kalau buat Bang Rasman, kalau misalkan intinya mau ngatain gua aja selama masih batas wajar, selama nggak main fisik, nggak TPKS, nggak dengan kata-kata jorok, nggak dengan kata-kata yang dewasa lah ya, itu yang lucu lah ya, yang lucu itu nggak masalah. Tapi masalahnya ini yang diomongkan nggak lucu. Anak gua tuh udah cukup apa ya? Anak gua tuh bukan nggak jelas Kak, anak gua ada bapaknya. Iya, kalau misalkan ya memang ada bapaknya, kayak tadi gitu dia nggak bisa milih. Jadi jangan sebagai orang yang dewasa ya seharusnya dia nggak ngomong gitu. Iya kan? Harusnya apalagi dia menurut dia kan apalagi kata dia kan katanya dia orang pintar. Katanya. Iya, masa orang pintar ngomong begitu? Lu ada hati nggak sih Kak ngatain anak orang kayak gitu? Enggak, kalau gua enggak kan? Iya, apalagi anak yang udah tahu anaknya gue nerima kenyataan ini cukup berat loh Kak. Gue tahu dengan dia sendiri sama gue dia pasti dikata-katain sama orang. Ya kan? Tapi untungnya puji Tuhan netizen juga banyak yang baik, banyak yang sayang sama Jaden. Iya. Gue lihat gitu. Iya, puji Tuhan banyak yang sayang, banyak yang support juga. Gue kaget juga loh. Dengan segala tingkah laku masa lalu gue ternyata netizen banyak yang support kayak gitu, banyak yang sayang sama Jaden. Ya karena lu berubah. Iya, Tapi Rasman nggak berubah Kak. Ya udah makanya lu jangan balas lagi dengan suatu hal yang seperti dulu lagi gitu. Ya lu mau mengungkapkan kekesalan ini ya nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik kayak begini. Iya, jangan ngatain anak lah. Masa lu ngatain anak nggak boleh, nggak etis lah. Emang otak lu kemampuannya cuma sampai sebatas itu, sampai bisa ngatain anak. Anak 11 bulan loh, kenal sama lu aja enggak, dan kalau udah gede juga nggak mau kenal sama dia Kak. Iya ngapain? Dibilang katanya nggak bapaknya nggak jelas lah, apa segala macam. Nanti kalau misalkan teman-teman sekolahnya mungkin buat dia sepele ya, mungkin buat dia sepele. Tapi kalau misalkan nanti si Jaden sekolah sama teman-temannya main, terus diputar gitu omongannya si Rasman. Kan kalau omongan netizen kan gue bisa ngomongnya netizen, ya kan? Biasa netizen ngomong gitu, mungkin karena kesel apa. Tapi kan omongannya di preskon Kak, didengar sama semua orang. Iya kan, ngatain bapaknya nggak jelas kayak gitu. Emang bener bapaknya nggak jelas, dan dia nggak nyesel gitu. Iya. Ya mudah-mudahan. Gue sih dikatain apa aja gak sakit hati Kak, tapi jujur kalau masalah jangan anak Kak, itu gue gedein sendiri Kak, gue lahirin, gue hamil, air ketuban gue pecah apa segala macam sendiri, gue bener-bener sendirian. Ada mama papi gue, cuman kan mama gue kan nggak hamilin dia dan gue yang hamilin, gue tahu rasanya Kak, dia dari dalam perut gue besarin apa segala macam, ya sedih lah. Dan lo tetap mau laporin dia? Tetap mau lah laporin dia. Kalau dia minta maaf? Kalau dia minta maaf ya kita harus memaafkan sih zaman sekarang ya. Iya, tapi kan proses hukum tetap laporin. Iya. Karena lu kan masih juga ada laporan yang dulu kan. Karena gue nggak mau si Jaden dikatain Kak. Iya, gue nggak mau. Karena kalau misalkan gue diemin nanti orang-orang ikutan dia. Karena kan gue juga bukan orang yang, lu tahu masa lalu gue bukan orang yang baik kan. Gue bukan malaikat, parah, hancur lebur. Dan gue minta maaf berkali-kali gue minta maaf dan gue rasa semua orang layak dapat kesempatan kedua ya Kak ya. Yang penting gue kan mau berbuat baik sekarang ya. Iya. Nah terus setuju nggak? Iyalah bagus, gue setuju. Bagus dong. Gue orang berbuat baik ya dukung lah. Iya kan? Iya. Yang penting kan orang boleh dong aku ada kesempatan kedua. Iya kan? Yang penting kan aku ngakuin aku salah. Sama kakak juga aku minta maaf aku ada salah. Banyak salah aku. Iya kan? Terus dia gitu ya. Iya banget. Iya, mau nangis gituin banget. Iya, sedih loh. Terus dia gitu, iya cuman ya kalau misalkan salah gue banyak ya jangan sampai yang kena anak gue. Gitu. Terus dia gitu apalagi si Rasman kan ngomong gitu, nanti pasti yang lain yang gak suka sama gue kan pasti ada Kak. Ikut-ikutan. Nanti anak gue di sekolah dibully. Apalagi lihat sekarang kalau di TV-TV berita kan serem-serem. Anak pembuli digebuk sekolah kan. Iya, sekolah mahal pun dibully. Kita kan gak tahu. Mungkin kelihatannya nggak apa-apa mental anak, tapi itu mental anak itu kita nggak ada yang tahu Kak. Iya benar. Bener nggak ada yang tahu. Makanya itu yang gue jaga mati-matian buat Jaden sekarang. Dia katanya nggak apa-apa, bisa makan enak apa segala macem. Tapi ternyata di sekolah tiap hari dia digebuk, ya kan? Tiap hari atau nggak tiap hari jadi kasus di sekolah-sekolah mahal aja begitu Kak. Iya kan? Digebukin, geng-gengan, ngebully, dibully. Amit-amit ya jangan sampai sistem pendidikan Indonesia masih banyak yang dibenahi lah. Iya. Dan aku yakin sejak ada Pak Surya Utama akan lebih baik. Amin. Oke. Nah iya lanjut. Kalau misalkan sampai udah dibully, udah mental anak udah hancur Kak, itu udah nggak ada obatnya Kak. Udah susah balik. Ya that's why lo benar-benar kesal nih soal ini. Iya.
Masalah udah nggak lucu lagi Kak kalau masalah anak. Kalau misalkan gua ngatain dia tak botak, memang itu sudah seizin dia Kak. Dia juga, lo juga dikatain del cadel. Iya, dia mengizinkan katanya. Memang saya botak, memang saya gendut, tapi gua nggak mau katanya gendut, body shaming, iya kan? Nggak boleh. Iya, tapi kotak itu udah seizin dia tak botak gitu. Iya, kok ketawa sih Kak? Enggak, gua jadi inget waktu lo ribut dulu tuh. Cara lo tuh di luar nalar pokoknya. Tapi lucu ya pakai topi musang gitu ya. Iya. Ini orang mau ikutin nggak ada yang bisa ya? Iya nggak bisa. Lo cuma the one and only lo. Iya. Tapi... Di Indonesia yang sekarang banyak orang-orang yang mencoba jadi seperti lo, lo udah legend. Nggak bisa. Lo dewanya. Karena dulu kan nggak pakai emosi. Karena sebenarnya kan kalau pakai otak ya dia. Iseng orangnya. Kreativitas. Ribut pakai kreativitas. Ribut pakai kreativitas itu menghibur soalnya ya. Iya, menghibur. Makanya dulu kan gue sebenarnya nggak pernah sakit hati. Kecuali yang ini nih Kak, gue asli sakit hati Kak. Iya. Yang pertama yang yang dulu yang kasus TPKS itu menurut gue juga parah. Iya. Ya kan, karena dia menghina, ya pakai tangan gitu secara gestur jelas. Terus gitu yang kedua, ini yang paling parah menurut gue dia menghina anak. Nah iya, itu sih. Jadi lo tetap akan laporkan ya? Ya gue akan lapor lagi. Bisa nggak sih? Kan udah ada laporan yang dulu. Bisa lah, kan laporan yang berbeda. Bisa ya? Jadi laporan lagi gitu? Laporan lagi. Tapi permasalahannya lo kan jadi tersangka nih dengan laporan dia. Apa sih lo pencemaran nama baik ya? Iya, gue bingung. Makanya gue mau nanya. Kalau misalkan namanya sudah tercemar, itu termasuk pencemaran nama baik apa bukan kalau ngomong gitu? Nanya, ini kan fakultas hukum kan? Ilmu politik, saya sarjana politik. Oh ya, sorry. Anda salah nanya. Oke, sorry Pak Surya Utama. Cuma sering ngurusin masalah hukum. Oh iya, itu gimana tuh? Lu jangan ngejebak gue dong. Gua mana berani ngejebak DPR. Tapi gini, lo jadi tersangka kapan? Jadi tersangka itu, gua itu jadi tersangka yang pas hari di bulan Jaden mau lahiran. Jadi lu ditersangkakan tuh waktu benar-benar lagi hamil gede? Pas Jaden di bulan November. Gue juga bingung ya Kak. Kenapa, gue tanya kan, kenapa saya jadi tersangka. Tanya ke polisinya? Di Polda Sumut ya? Polda Sumut. Gue bersurat Kak. Selalu bersurat, nggak pernah nggak bersurat. Gue mah selalu bersurat kan. Ngikutin sebagai warga negara yang baik. Kalau kan dia kan pernah bilang kan katanya kalau dulu gue itu nggak kooperatif. Yang mana mungkin sih gue mau kooperatif. Orang dapet panggilan naik gue ke Medan, inget nggak? Ingat kan, karena gue bisa, gue ke Medan. Tapi waktu itu kan kondisinya gue hamil, nggak bisa ke Medan. Dan kondisi waktu itu pernah pasti Thailand juga, yang panggilan pertama. Terus yang panggilan kedua kalau nggak salah ya, pas gue hamil gede. Itu gue hamil, dan gue udah bersurat berkali-kali meminta kemanusiaan apa segala macam untuk jadi tersangka. Gitu. Padahal yang gue ngomong, yang dipermasalahkan itu ternyata. Apa sih bagian mana yang dilaporkan dari dia ke lo? Yang dipermasalahkan yang gue kirim bunga papan. Denis Karyesta mengatakan Pak Rasman itu terus yang kedua mengatakan bahwa kita itu penipu. Terus yang paling fatal itu adalah Denis Karyesta mengirimkan papan bunga ke rumah yang beralamat di Montong, Jakarta Selatan. Itu menyatakan bahwa Pak Rasman, saya mohon maaf ini agak vulgar, tapi memang kata-kata dalam papan bunga Denis Karyesta itu begitu. Dia mengatakan bahwa Pak Rasman ini orang yang suka menonton dan juga orang yang suka melakukan. Jadi ini lo jadi tersangka gara-gara ini? Iya kan gue ngomong kan ada buktinya Kak. Kenapa gue jadi tersangka? Nih bayangin ya guys ya. Nih Kak, bayangin. Ini videonya kan jelas-jelas dia kan. Jelas nggak dia? Oke. Iya kan? Lagi nonton apa? Oke. Nonton apa? Iya. Apa? Nggak tahu ya, gitu. Apa? Lu ngajak-ngajak gue ke masalah lu sih. Gue nggak ngajak, ini aspirasi rakyat ini. Iya, tapi lu jangan masukin gue ke kubangan lu. Lu kan ngadu ke gue, jangan nyeburin gue dong. Ya kan gue kan suka lihat kan. Iya, udah gue udah lihat. Gue udah lihat. Berarti yang saya ngomong itu betul dong. Harus pakai saya ngomongnya, oke? Jadi lo ngerasa yang di papan bunga itu bukan kesalahan menurut lo? Bukan, gitu? Suka nonton bokep dan apa ya? Suka nonton bokep dan apa sih papannya? Sarjana agama tapi suka nonton bokep. Iya. Dia laporin gue yang mana ya? Kan itu kan benar, ada buktinya kan? Iya, nggak tahu. Ya itu, tadi itu apa? Kak? Iya kan? Ada buktinya. Nih yang jelas-jelas begini aja. Itu kok gue ada buktinya, kenapa gue bisa jadi tersangka ya? Nah,
Giliran yang jelas-jelas yang dia ngatain gue paket gestu gitu-gitu, kenapa dia belum jadi tersangka? Coba mana? Coba nih, kayak gini nih, kasih lihat videonya. YouTube gua jadi lo yang ngatur kapan setel videonya. Aspirasi rakyat. Oh iya iya iya. Ya udah, ya. Iya. Bahas saya. Baju pun you can see. Mohon maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya gede, takut saya tuh. Yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak, pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Denis, ngomongin Di Arab dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alif gitu. Begini wow katanya. Menurut kalian guys, ini gue juga bingung ya ahli bahasa. Coba deh kalian nilai sendiri deh, yang ahli dan tidak ahli coba kalian tolong nilai sendiri. Ini menurut kalian pantas nggak seorang pengacara preskon di depan khalayak ramai dia ngomong dengan intonasi seperti itu, ngomong mangga, pepaya, tidak suka lah seperti buah mangga jatuh, sukanya buah tidak suka seperti buah pepaya jatuh, sukanya buah mangga, iya kan? Nggak suka apa segala macem. Ya itu kan menurunkan derajat gua, Kak. Iya, jangan-jangan gua nggak kawin-kawin gara-gara aja ngomong gitu, Kak. Wah, bisa jadi dong. Masuk akal nggak? Lo mengalami kerugian. Kerugian apa tuh? Kerugian material dari material gitu. Iya dong, iya dong. Dibilang apa? Badannya kayak bongkar mesin, apa segala macam. Turun mesin. Iya, turun mesin kayak gitu. Padahal waktu itu gue belum beranak. Oh iya, jangan-jangan gue nggak kawin-kawin gitu ya, Kak ya? Tapi bukti kan mau bapaknya Jaden kan? Ya mau, iya. Makanya dapat yang begitu gara-gara ini kali ya. Dia paling bisa deh. Iya kan, bisa jadi kali ya. Lo minta pendapat sama penonton tadi. Iya, gue tanya jangan-jangan bisa aja kayak gitu. Gitu ya, oke. Di samping kelakuan gue yang buruk itu ya, gue udah minta maaf dan meminta kesempatan kedua. Dan gue minta maaf sama semua orang. Iya, termasuk lo dan termasuk netizen. Nah ya guys ya, coba sekarang gue tanya ya. Coba ya Kak ya, lu tanya ya sama penonton lu nih ya, semuanya ya. Parahan mana video dia yang jelas-jelas ada, ini kayak gini yang gue tulis di papan. Atau yang dia ngomong ke gue. Bahas saya. Baju pun you can see. Mohon maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya gede, takut saya tuh. Yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak, pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Denis, ngomongin Di Arab dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alif gitu. Begini wow katanya. Parahan mana seorang wanita, dia bilang katanya turun mesin. Emang dia pikir dia lahir dari rahim apa kalau bukan perempuan? Emang kalau misalkan udah melahirkan namanya turun mesin. Waktu itu gue belum melahirkan lagi. Emang kenapa kau turun mesin, Kak? Nggak boleh lah ngehina wanita. Dia kan lahir dari rahim wanita juga. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ngomong nggak boleh keluar jalur, itu sih penghinaan. Oke, tapi lo udah karena papan bunga itu jadi tersangkanya tuh? Iya, katanya sih gitu. Oh gitu ya? Iya, katanya sih gitu. Nah terus dari gitu kalau dibilang gue nggak kooperatif apa segala macam, salah banget, Kak. Gue selalu bersurat, nggak pernah kagak. Lo nggak coba restoratif justice sama dia gitu? Gimana caranya? Berdamai gitu? Iya. Ya sama-sama kagak mau kayaknya. Lo nggak mau? Nggak, waktu itu gue nggak ngerti deh. Waktu itu gue nggak sempet deh, Kak. Nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran sama sekali Kasman. Lagi bunting, Kak. Iya sih. Lagi bunting sendiri. Lagi bunting gede. Terus udah gitu gue bunting. Waktu itu gue inget banget kan bunting. Udah gitu kan harus pemeriksaan. Ya gue kok kagak dengan kondisi yang... Ya nggak mikirin begituan lah ya. Ya iya lah, mendingin gue. Gue brojol gimana nih, duitnya dari mana? Kan gue bangkrut, Kak, waktu itu. Jual mobil, jual Mercy gue. Buat bayar karyawan. Kan gue abis itu naik mobil yang gue buat antar bunga, naik Grand Max gitu. Iya. Tapi sekarang udah kaya lagi, punya palisade kan? Iya, hampir kaya lagi. Pindah rumah kali ke Kemang. Iya, amin, hampir kaya lagi sih. Iya. Sukses. Amin. Jual piyama. Jangan lupa beli piyama DC. Iya. Di TikToknya Denis Caryasta ya. Iya, sama Shopee-nya Denis Caryasta. Iya. Iya, lanjut ya. Komisi dong. Komisi. Nah, oke, jadi intinya itu. Tapi kalau sampai akhirnya lu nggak mau RJ, tersangka lu masuk penjara, lu siap? Menurut gue sih kalau gue masuk penjara terus dianya aja, sedangkan dianya gue masuk penjara karena kasus gue itu yang gue ada buktinya. Menurut lu wajar nggak? Wajar nggak? Gue itu sebagai warga negara yang baik sudah pertama. Gue datang pasti panggil. Lu orang dilaporin kan gak ada yang datang. Lu juga dilaporin gak datang. Iya, gue doang datang sebagai warga negara yang baik. Ingat nggak? Ingat kan? Iya, datang gue sebagai warga negara yang baik. Gue datang. Terus itu yang kedua, panggilan. Gue nggak bisa. Gue selalu bersurat, Pak, mohon maaf tidak bisa hadirnya. Kenapa? Gue selalu turut sertaan. Minta ditunda. Terus gitu nggak salah waktu itu gue di Thailand. Gue nggak bisa. Bunting juga sih gue sih.
Terus udah gitu abis itu gue pulang, gue nggak bisa datang karena ya karena hamil. Karena hamil nggak mungkin dong gue ke itu. Tapi kalau misalkan kenapa-napa gimana Kak? Terus yang keempat, tiba-tiba gue jadi tersangka. Ya. Terus udah gitu, itu pun gue selalu bersurat. Akhirnya gue meminta selalu bersurat. Akhirnya sampai selalu bersurat. Terus akhirnya gue lagi hamil gede aja gue diperiksa Kak. Padahal iya. Oh lu diperiksa lagi hamil gede itu tetap? Iya diperiksa. Gue lagi hamil gede, gue kooperatif. Walaupun air ketuban gue hari itu pecah, ada saksinya. Ada kok. Cek aja tuh di rumah sakit tuh. Di rumah sakit mana ya? Iya ada lah ya. Ada. Dokter anakku kan sama anak gue sama. Oh sama, iya. Cek aja itu ada kok, gue waktu itu ya ketuban gue pecah, rembes gimana gitu ya guys. Gue datang, tetap. Ya gue sebagai warga yang negara yang baik, kalau gue memang salah ya gue hadepin, ya kan? Ya gue hadepin, dan kalau memang salah ya, tapi gue tidak merasa salah dan gue selalu sebagai warga negara baik, gue selalu ngikutin. Gue datang diperiksa, gue datang lagi hamil, walaupun waktu itu keadaannya gue lagi air ketuban gue lagi lagi rembes. Gue datang, tetap gue datang. Terus udah gitu, gue bersurat juga. Abis itu diperiksa lagi, tersangka, akun gue disita. Oke. Iya, akun gue disita. Gue bersurat lagi. Itu akun gue disita itu dari bulan apa ya? Berapa lama? Lama. Ya. Dari bulan. Akun Instagram nih? Akun Instagram, kan lu tahu Instagram gue kan mata pencaharian gue Kak. Akun Instagram itu mata pencarian gue udah meminta, gue udah memohon itu akun Instagram saya itu adalah mata pencarian saya yang dipakai untuk menghidupi 20 karyawan gue. 20 karyawan gue itu berarti masing-masing mereka semua punya keluarga. Berarti 20 keluarga yang harus gue hidupi. Ya kan? Dari sosial media gue itu, dari endorsan itu. Dan dari itu sosial media gue itu dipakai buat kebutuhan gue dan anak gue. Karena kan anak gue kan yang biayain gue segala macem, gue yang biayain, gue yang apa segala macem, tempat tinggal, kontrakan, apa segala macem kan gue yang bayar Kak. Siapa kalau bukan yang bayar? Gue dipinjemin duit susah, ya kan? Tapi gue kasih. Iya. Karena gue tuh emang gak suka minjemin orang duit, takutnya ribut ujungnya. Ya udah makanya gak usah pinjemin, kasih aja. Kasih, tapi jangan segede itu gitu kan. Iya. Itu masa lalu guys, masa lalu tau diri. Oke, ya guys ya, habis itu kan udah kan, gue itu kerja sendiri. Gue itu single mom yang gak perlu digarisbawahi, yang semuanya itu harus gue lakukan sendiri, serba sendiri, jaga anak sendiri, cari duit sendiri. Kalau dibilang pontang kepanting sih Kak, stres sih, stres. Ya semuanya serba sendiri, nggak ada bantuan siapapun, terutama masalah dana, nggak ada bantuan siapapun. Ya sampai waktu IG gue itu sampai awalnya sampai gue jual mobil segala macam itu sampai pinjam kanan kiri juga. Bangkrut loh di situ ya. Bangkrut pinjam kanan kiri. Makanya gue terus-terusan bersurat ke mereka. Saya mohon, saya minta ke kemanusiaannya untuk pinjam apa ya? Polda Sumut lah ya. Iya, untuk apa ya itu bahasanya? Pinjam pakai alat bukti ya? Apa ya? Nggak tahu. Pinjam pakai apa ya? Nggak tahu, pinjam pakai sosial media. Iya. Iya, bersurat segala macem. Ya, akhirnya ya atas dasar kemanusiaan kemarin gue boleh pakai akun gue lagi. Alhamdulillah. Iya, gue pakai akun gue. Terima kasih dong Polda Sumut. Iya, terima kasih kepada Polda Sumut, luar biasa. Oke, bisa lagi. Tapi status tersangka lo dia gimana? Masih iya, makanya terus? Itu. Tuh tau gak sih Kak, gue ditolak KPR Bank kok Kak, gara-gara status gue tersangka. Gimana coba, Gue bingung ya, sampai gue tanya sama Bang gue, emang gue kasus gue apa ya? Kasus gue apa? Kasus gue pembunuhan, penipuan. Kan bukan Kak, pencemaran nama baik. Banyak hal. Kalau dia tersangka terus gitu bikin apa lo jadi ribet, bikin visa jadi ribet, ya gitu-gitu lah. Iya. Iya kan, kayak gitu kan. Terus gitu gue bilang ya lihat dulu lah itu apa namanya. Case by case. Case by case ya dong. Gue kok ngajuin KPR udah kayak apa nawarin jadi calon menantu, susah bener ngapain ya lu cek background gue begitu. Urusan pribadi gue, iya kan. Yang nggak usah dicek kan lu bisa bayar apa enggak, tapi enggak, mereka nggak bisa. Terus gitu sama apa namanya. Sama yang segala macam lah susah lah, visa apa segala macam susah. Visa di mana kira tolak lo? Visa nggak ditolak sih, terima ujung-ujungnya. Iya, tapi susah. Iya, ditanya ini, ditanya itu ya kan. Kayak gue udah kayak penjahat yang rugiin negara, yang ngebunuh orang apa gitu, susah aja gitu. Iya, padahal kan ya entah lagi sih, kita percayakan aja sama Polda Sumut yang nggak mungkin ya. Nggak mungkin salah juga kan pada akhirnya kan. Iya, pokoknya intinya kita percaya
kepolisian itu akan seobjektif mungkin. Bener nggak sih? Pasti, gue percaya Iya kan? polisi Indonesia akan seobjektif mungkin. Jadi tidak ada perbedaan dari Polda satu daerah lain ke Polda satu daerah lain, semua penanganannya sama harus. Iya, harus sama Iya, dong. iya, Nah, iya. berarti kalau gue laporin si Rasman di Papua bisa kali ya? Tujuannya apa? Kan gue kejadiannya kan di ini Kak, di Jakarta. Iya, iya kan? iya, Itu iya. juga tuh yang harus diinget kan. Lu inget gak sih waktu Dulu ngoceh-ngoceh? gue inget banget dulu ada kasus orang melaporkan seseorang ya yang jauh biar orang yang dilaporkan jadi sibuk gitu kan. Iya, kan itu dia yang bilang sendiri, yang Iya. dia kau bolak-balik lah ke Medan. Iya, Iya, iya. kan? Kayak gitu inget kan dia ngomong gitu kan? Iya, padahal kan gue di Jakarta. Itu juga tuh kenapa tuh bisa begitu? Iya. Iya kan? Iya. Ya, Seharusnya mungkin ya lu dari- laporin ke Jakarta Selatan langsung ya. diarahkan bukan di sini lokus deliktinya mungkin gitu. kali Iya ya. kan? Nah, terus gue juga pernah. Mungkin dari undang-undang ITE ini harus ada yang dirubah kali ya. Berarti kan ada undang-undang ITE itu bahwa di mana dia melihat itu, ya kan? Dia bisa ngelaporin itu di mana aja. Tapi enggak sih Kak, emang iya? Ada. Emang ada Ya, tulisannya itu di mungkin mana yang aja? harus dirubah. Emang ada? Jadi kan kalau orang lihat di LA, berarti ngelaporannya di Polda LA. LAPD mungkin jangan-jangan Iya. gitu ya. Terus Harus kalau- kan nggak begitu kan? Kalau gue di Papua, Mungkin itu nanti yang kita pikirkan untuk kita rubah undang-undang. Tenang. oke. Untuk iya. kedepannya lebih baik dengan bersama Pak Surya Utama pastinya Oh, ya. iya tetap deh. Juru rekam gue 5 tahun lagi nih. Ya. Nah, itu gimana tuh kalau menurut Pak Surya Utama? Nanti kita coba perbaharui, Oke. perbaiki ya. Siap. Iya, Iya, iya. Itu sih, itu penting sih karena sesuai dengan lokus kejadiannya aja kan. Iya kan, kejadian kan di Jakarta Selatan. Iya. Tapi iya kan dengan sekarang banyak orang yang memakai alasan, wah gue pas bukanya lagi di Palembang nih, gue Iya. bukanya lagi di Manado, jadi gue lapor Manado, padahal nggak juga gitu kan. Iya. Biar yang dilapor ini sibuk jauh, ada begitu juga orang ada Iya. begitu. Ada juga kan Tapi- kayak dia yang bilang juga kan jadi biar bulak-balik apa segala macam. Kayak gitu. Tapi harusnya kan kalau masuk akalnya kan emang di Jakarta nggak sih Kak? Nanti Laporinnya? kita tanya sama yang berwenang, sama pengacara-pengacara. Tanya ya sama dia kan yang pengacara. Oh iya, Iya, Kita tanya tanya aja dia. harus kan dia ya lebih lo ngerti. tanyalah. Iya, harusnya juga lebih ngerti nggak boleh bawa anak. Pengacara nggak sih dia? Bingung gue. Lo kesini mau curhat nih, jadi Bukan bikin podcast gue curhat. kisru jadinya ya kan. Enggak Kak, Iya, ya, iya, tapi iya, ya iya, masalah iya, anak iya, ngerti iya, dong ngerti, kau kan punya Paham, anak. paham. Anakku berapa? 2, iya. Kebayang dong Kak. Lu beruntung Kak, orang tua ada bunda, Nino beruntung. Nino sama Cinta beruntung banget, disayang banget sama lu kan. Disayang banget ya, disayang banget. Iya dong. Cinta itu sama Nino tuh luar biasa disayang sama Kauya ya, luar biasa orang. Kalau misalkan gue itu kayak, gue inget ya kayak, kalau misalkan lu sama si Nino aja ya suka peluk-peluk kan, sama Cinta kan, mau nangis gue. Kenapa emang? Kalau Jaden kan nggak ada Kak, Iya. ya beneran. Iya. Gue ngeliat gitu ya, Kauya kalau pas apa, gue inget kan gue suka kesini kan, Iya, terus iya. sering kontekan sama lo. Gue liat kalau Kauya tuh sama anaknya luar biasa sayang banget. Kayak pas ada si Nino, dia peluk-peluk, padahal udah gede ya. Dipeluk-peluk tuh Nino sama Kauya. Cinta, kemana sih sayang, sini sayang, Cinta kemana aja. Itu 1 jam aja dicariin, ya kan? Anakku pulang malam aja, si Kauya nyariin mana sih kok belum pulang, apa segala macem. Pas pulang dipeluk, apa segala macem kemana. Sesayang itu, harusnya Jaden juga Kak. Iya, tapi sekarang lu kan udah jalani hidup lo, pilihan hidup lo kan. Iya, harusnya gitu. Iya, Kan nggak ada yang mau kayak gini, makanya dia jangan ngatain anak gua. Iya, gua ngerti. Jangan ngatain aja dan bapaknya nggak jelas, cukup. Semua orang juga udah tahu itu kenyataannya. Memang bapaknya bukan nggak jelas, bapaknya ada tuh lagi box botol minuman di Thailand kan, iya kan? Ini tuh kan, cuman ya emang ada bapaknya, jangan bilang nggak jelas. Kita semua tahu ada bapaknya, jangan dipelintir-pelintirin lagi. Iya. Jangan Jadi, gitulah ya. Saya Jangan setuju. dibikin tambah bebannya si Jaden. Gue takut mental aja kenapa-napa pas tumbuh Kak. Ya setuju Iya, lah, mungkin kalau ribut sama apalagi- dia Denny ya. Iya, apalagi kalau lu kan enak berdua, ada sosok bapak yang maksudnya yang ngajarin dia lah ya, jangan begini, yang ngarahin. Kalau gue kan nggak ada, harus gue Kak. Dan gue kan harus, walaupun gue kerja, gue nyusuin, gue kan harus tetap waras buat anak gue. Gue nggak mau lah anak gue dikatain. Gini sih? Ngerti, paham. Nah gini nih. Tapi gue paham, dan kalau itu gue bisa ngasih saran lah. Manusiawi aja Iya. lah, iya. Masa lu Intinya, ngatain anak di depan Ribut, preskon halayak iya, rame? Itu gue setuju sama lo. Itu maksudnya Iya, mau apa? Mau iya. ngatain gue ya? Ya udah, kalau ngatain gue mau proses hukum. Ini kan anak lu, kemanusiaan lu di mana? Hati lu di mana? Nurani lu di mana? Gitu sih.
Oke, sekarang mau ngomong apa deh? Ngomong aja langsung nih. Iya itu tadi udah gue sampein semua. Yang tadi ya, oke. Iya, udah gue sampein semua. Iya. Udah. Gue paham, gue ngerti apa. Gue dan semakin paham. Iya lah, kalau dia ngomongin si Jaden, bapaknya nggak jelas, ya bukan salah Jaden lah kak. Anak gue bapaknya nggak jelas, bukan salah anak gue kak. Kan anak gue juga bisa milih lah, mau apa? Iya, paham. Mau lahir di rahim siapa kan kak? Iya kan? Iya. Dia nggak bisa milih ya, memang dia nasibnya lahir di rahim gue, gimana? Oke. Nis, sekarang lu membesarkan Jaden sendiri. Gue ngerti lu kesel banget dengan kejadian ini tadi. Karena alasan yang lu cerita tadi, jadi gue makin paham. Lu memikirkan Jaden. Ibaratnya ribut sama lo, ribut-ribut aja. Cuman jangan ke anak-anak, gue paham. Dan sekarang, lu menyesal nggak sudah mengenal laki-laki itu? Maksudnya bapak Jaden, sorry. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Bapaknya mungkin masih komunikasi atau? Enggak, udah nggak pernah. Enggak pernah? Nggak pernah. Makanya kan kalau misalkan gue mau bandingin kehidupan orang, ya mau sampai kapan sedih terus nantinya kan? Iya. Kan kita kan nggak bisa ngebandingin kehidupan orang. Kayak dulu kan gue kan mau kan yang teman gue yang paling deket tuh salah satunya kan Kauya kan? Iya. Mungkin satu-satunya temen deket. Yang lain kan lu nggak mau main sama gue kak. Iya, Kauya doang yang mau main. Yang lain kalau main sama gue dikatain sama netizen. Iya. Oh Kauya gak peduli. Iya. Terus jadi kan gue lihat sendiri sayang banget ya sama anaknya ya. Jadi kan gue kan berharap suatu saat nanti kalau misalnya gue punya anak, pasti bapaknya sayang sama anak kayak gitu. Itu kan yang pikiran gue yang gue lihat. Tapi kan nyatanya enggak. Ya sedih. Ya udahlah, lo jadi bapak juga buat Jaden, lo Iya, jadi ibu gue bisa juga. kok. Iya. Iya, gue juga belajar. Ini buat ibu-ibu single mom di luar sana ya. Kerja jadi ibu-ibu single mom memang gak gampang. Gue tau kerja, nyusuin, abis itu ajarin anak lu, sayang-sayangin anak lu, abis itu ngobrol. Itu semua ya capeknya terbayar sih kak. Kalau lihat Jaden ketawa, kalau dia senang, apalagi lihat perkembangannya Jaden. Ya kan hari ini dia bisa ngerangkak, hari ini dia bisa berdiri sendiri, bisa tata-tata, itu seneng banget. Semua capeknya itu terbayarkan. Makanya gue bingung tuh sama ibu-ibu di luar sana yang bisa KDRT sama anaknya sendiri. Itu banyak. Sekarang zaman menurut gue udah gak wajar sih. Udah gak waras. Udah gak waras zaman. Sekarang udah gila. Banyak ibu-ibu KDRT anak, ada yang ngebunuh anak, apa segala macem. Itu parah sih. Coba lihat dari kisah gue. Itu Jaden itu sumber kebahagiaan gue. Jaden itu, kalian tuh harus tahu, ibu-ibu di luar sana yang benci sama anaknya, suka KDRT sama anaknya, kalian harus sadar. Anak kalian itu sumber rezeki kalian. Gua itu contoh nyata. Jaden itu sumber rezeki gua, Jaden itu sumber kebahagiaan gua. Karena gua ngelihat Jaden itu dengan penuh cinta, Kak. Dengan cinta kasih. Makanya gua bahagia. Jadi gua gak pernah nyalain Jaden dengan adanya keadaan ini. Kalau lu tanya gua nyesel apa enggak kenal bapaknya, gua enggak nyesel. Gua bersyukur. Kalau gua gak kenal, gak ada Jaden. Gak ada Jaden. Iya, betul. Gua bersyukur sama semuanya dan gua menerima. Gitu. Awalnya mungkin gua gak terima. Tapi sejak gue sama Jaden bikin gue bahagia. Dan gue lihat dia dengan penuh cinta. Jadi gue bahagia dan menerima. Iya, dan jujur perubahan yang gue lihat sama lo, di diri lo ya kehadiran Jaden. Lo berubah sekarang. Lo jauh berubah dibanding dulu. Lo seorang ibu ya. Iya. Dan mudah-mudahan pertahankan ini. Amin. Ya kan? Berubah gendut maksudnya? Enggak berubah sifat lo, sikap lo. Nangis lagi nih gue. Jangan. Ya, tapi bagus loh. Semua orang pasti bisa berubah. Ya. Tapi jangan habis itu musuhin gue lagi gara-gara lo minjem duit gak dikasih ya. Iya enggak. Udah hampir kaya sekarang. Oh iya udah kaya-raya lagi ya. Iya. Ya udah nih. Intinya tetap jadi diri lo yang sekarang. Amin. Ya. Gue mengerti apa yang lo rasakan. Perjuangkan apa yang menjadi hak lo. Dan semoga anak gue ya hak gue, jangan nggak boleh ngatain kak. Betul, beneran. Setuju. Anak siapapun, bukan anak gue doang. Itu gue setuju. Iya, anak gue, anak lu, anak siapapun nggak ada yang boleh ngatain kan, kita sama-sama dewasa. Iya. Sedih lah itu, kayak gue kayak gitu. Ya sekarang siapapun di dunia ini di sekitar kita kalau mau ribut, lo ribut sama seorang, jangan bawa anaknya, jangan bawa orang tuanya, jangan bawa, udah ribut fokus aja mau sama orangnya. Tapi kalau gentle, ketemu ngobrol apa mau lo, apa yang kalau nggak suka udah ngomong. Iya ya kan? ngomong. Jangan saut-sautan nanti akhirnya nggak habis-habis. Nggak ada hubungannya juga. Kemana-mana, iya merembet kemana-mana. Ya udah gede juga kan, udah tua. Terus gitu sama satu lagi yang gue nggak suka kak, banyak juga yang ibu-ibu yang nyakitin anaknya dengan alasan baby blues. Baby blues. Itu menurut gue enggak sih.
Iya, Karena satu, jangan pernah memandang anak kalian dengan rasa benci. Karena kalau misalkan lu mandang anakku dengan rasa benci, apalagi nyalahin itu, jadi perbuatan anakku mau ngapain aja pasti salah. Iya, kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Anak itu, kayak Jaden itu, dia tidak pernah mau dilahirin di dunia ini, Kak. Yang bikin dilahirkan kita. Benar. Orang tua, dia nggak pernah minta, gue mau lahir dong sekarang. Enggak, kita yang bikin. Kita yang perbuat. Masa dia udah lahir ke kita, dikasih sama Tuhan, kita lihat dia, kita benci. Iya kan, kita salahin dia atas apa yang terjadi sama hidup kita. Apa yang terjadi sama hidup kita ya salah kita. Apa yang terjadi sama gua, itu salah gua selama ini. Itu yang gua tanam. Apa yang gua perbuat, itu yang gua, itu karma gue. Dan bukan salah Jaden. Gitu. Jadi ya buat ibu-ibu di luar sana, kalau misalkan kalian pakai alasan baby boost buat nyakitin anak sih enggak. Enggak. Sayangi anak kalian. Sayangi anak kalian, hargain, dan selalu pandang anak kalian dengan perasaan cinta sih. Dijamin kalian pasti bahagia, betul kayak gua. Oke, dan udah cocok jadi caleg 5 tahun lagi. Iya. SMA udah lulus belum? Belum. Selesaiin. 5 tahun lagi jadi caleg. Gue support nih. Iya, siap. Ya? Support Bener sekarang ya. Bener ya? Iya. Support finansial apa? Enggak. Oh, enggak. Lu sendiri aja itu ya. Ya udah, Denis, thank you. Bener ya? Lu sekolah selesai nih. Iya. Jadi caleg nanti nih. Iya, benar bisa ya? Iya, bener ya. Oke. Ini udah cocok jadi Cocok ya? wakil. Nanti foto wakil gue kepala di sekolah. ini, di depan baliho. Anjay. Lo main coblos gua waktu itu. Coblos. Beneran nih, nggak bohong, nggak peres nih. Keluarga gue. Lo nggak? Gue kan lagi bunting, kali beranak begitu. Oh iya, nggak mau datang. Lagi gitu. beranak, nggak bisa keluar rumah. Gue jadi introvert sekarang, Kak. Oke, iya. Ya udah, Nis, sukses bisnis lo juga. Amin. Ya. Jangan musuhan lagi kita ya. Oke. Terima kasih. Nggak berani sekarang musuhan. Jangan. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.